أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Masjid Al-Anwar yang mengikuti sholat gerhana bulan yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian fenomena alam berupa gerhana bulan kali ini, termasuk kemarin ketika bulan suci Ramadan, tepatnya hari Kamis, kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya gerhana matahari. Maka saat ini masuk di bulan Syawal ini, pertengahan bulan Syawal ini, kita juga diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahahebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemahabesarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa gerhana bulan. Hadirin jamaah rahimakumullah, gerhana bulan ini adalah tentunya kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita bahwa kejadian-kejadian seperti ini tidak lepas dengan yang namanya sangat pentingnya waktu. Sangat harus kita pandai memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Maka dalam Al-Quran Gusti Allah sampai sumpah berbagai macam nama waktu. Dalam surat Al-Fajr atau subuh, Allah SWT juga kemudian bersumpah dengan wal fajr walayalin ashr. Kemudian Allah SWT juga bersumpah lagi dalam surat At-Takwir ayat 18, was-subhi idza tanaffas. Dalam waktu duha Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah lagi mengingatkan dengan wadduha. Waktu siang juga demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat Asy-Syams ayat 3, wan nahari idza jallaha. Begitu juga surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan dengan wal asr. Termasuk lagi waktu malam, Allah SWT juga mengingatkan kita dalam surat Asy-Syams
yang berbunyi wal-laili idza yaghsha, dan masih banyak lagi sumpahnya atau semacam peneguhan bahwa pentingnya yang namanya waktu. Jika waktu sudah terlewat, maka kita tidak akan bisa mengembalikan waktu yang sudah terlewat tersebut. Kita akan bisa menatap waktu yang akan datang. Waktu yang kemarin itu adalah sudah lewat, alias sudah kita lampaui dan tidak mungkin kita lampaui lagi. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat-ayat lewat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini selalu bertemu dengan waktu. Maka aturlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dalam hidup kita ternyata mengungkapkan kata aku tidak punya waktu. Jangan. Apalagi waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengungkapkan saya atau aku atau kita tidak punya waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah bahaya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kehilangan harta maka itu bisa dicari di waktu yang lain. Tapi kalau kemudian kita kehilangan waktu itu sendiri, maka kemana kita akan mencari waktu tersebut? Maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, seolah-olah Allah SWT menyampaikan waktu itu terus berputar hingga saatnya waktu itu habis, dan itu nanti kita akan berhadapan dengan ajal kita masing-masing. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dialog Imam Ghazali dengan santrinya, beliau menyampaikan apa yang paling jauh dari kita di dunia ini. Para santrinya menjawab, bulan wahai syekhina, matahari wahai syekhina guruku, bintang-bintang wahai guruku. Imam Ghazali menyampaikan jawaban itu semuanya benar, tetapi yang paling benar adalah masa lalu. Masa lalu itu jauh dan kita tidak akan bisa menggapainya lagi. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak akan dapat kembali ke masa yang lalu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hari ini, hari esok, dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11 Gusti Allah dawuh, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Sampai orang yang mati itu pengen hidup lagi, pengen sedekah. Tapi kita kadang, mohon maaf, hidup kita dikongkon sedekah rodok angel. Ini kita termasuk yang bawa tongkat. Sama, kita seringkali punya perasaan bahwa seolah-olah harta itu adalah harta kita, seolah-olah, padahal aslinya adalah hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering mengucapkan kata-kata inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 11, Gusti Allah melanjutkan, walau yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Kalau memang sudah kita waktunya mati, meninggal dunia, maka kita tidak akan bisa untuk menolaknya, memajukannya atau mengundurkannya. Hadirin jamaah sholat gerhana bulan di Masjid Al-Anwar rahimakumullah. Rasulullah SAW dawuh, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang satu, umurnya kemana dihabiskan. Yang kedua, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Tiga, tentang hartanya. Yang ini pertanyaannya ada dua, dari mana memperolehnya dan kemana dibelanjakannya. Harta ini berat, tanggung jawabnya berat, sehingga pertanyaannya dari mana dapat dan kemana dibelanjakan. Yang keempat adalah tentang tubuhnya, untuk apa digunakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, gerhana bulan ini bertepatan dengan hujannya meteor. Dengan bertepatan hujannya meteor, maka wallahu alam ini tanda apa? Yang jelas kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, dan moga-moga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama juga baginda Rasulullah SAW menyampaikan, ketika ada gerhana matahari atau bulan, sampai habisnya gerhana matahari atau bulan, disunahkan membaca istighfar. Apakah secara kolektif berjamaah atau sendiri-sendiri, silakan. Ini penting karena sekian hari itu berdempetan dan juga berdampingan. Tidak lama gerhana matahari, sekarang disusul dengan gerhana bulan. Yang jelas Allah SWT yang maha tahu. Salah satu para ulama-ulama yang salafus soleh melihat ini merupakan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Termasuk, mohon maaf hadirin jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini ada pernyataan bahwa sebentar lagi beliau menyampaikan dalam penyampaiannya itu, dan insya Allah rata-rata sudah banyak yang paham, perempuan boleh khutbah Jumat. Masya Allah, ini kalau dilaksanakan, mohon maaf, kiamat. Khutbah Jumat itu adalah untuk laki-laki yang menyampaikan. Maka kalau ada sampai kemudian khutbah Jumat perempuan, ya mohon maaf, ini tanda kiamatnya tambah dekat. Dan itu sudah disampaikan. Panjenengan rata-rata tahu siapa yang menyampaikan itu. Ini sangat bahaya. Ibadah sholat, kemudian bercampur perempuan ada di depan. Masya Allah. Padahal mestinya laki-laki di soft yang awal, yang utama, perempuan soft yang paling belakang. Apakah sah secara fikih? Sah. Tapi secara etika, secara moral, itu bertentangan dan itu tidak punya adab. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, sampai kemudian Imam Ghazali dalam Al-Adab Fiddin, beliau menyampaikan ketika ada gerhana bulan seperti ini,
apa yang dilaksanakan, dawamul faza'i wa idharul jaz'i wa mubadaratul taubati wa tarkul milani wa sur'atul qiyami ila shalah wa tulul qiyami fiha wastish'arul hadari. Perilaku yang semestinya ditunjukkan saat gerhana bulan senantiasa memiliki rasa takut dan Gusti Allah. Tapi kalau kemudian model-model ajaran seperti itu, berarti tidak takut sama sekali dengan Gusti Allah. Menampakkan rasa gelisah, engko nang ono apa-apa, iki piye, aku ibadahku kurang akeh, maka gelisah. Segera bertaubat, dalam artian ketika kita bermaksiat, segera untuk diimbangi dengan menyebut istighfar, menyesal, taubat dan nasuha, dan tidak mengulangi lagi. Apakah itu dengan anak, saudara, suami dengan istri, jangan mengulang kejadian-kejadian yang sama. Ayo taubat, membenahi diri kita masing-masing. Tidak ada yang benar dalam hidup ini. Rata-rata kita adalah banyak salah. Maka ayo jadi orang rebutan ngaku salah. Tidak bersikap mudah bosan. Ibadah gek maca Quran gurung hatam wis bosen. Dikir gurung tenanan wis bosen. Tapi buka WA blas gak bosen. Segera melaksanakan sholat pas. Kita sholat gerhana bulan, berlama-lama dengan sholatnya kayak tadi. Kita sudah berlama-lama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Memang kalau baginda Rasulullah SAW mencontohkan rakaat pertama baca 100 ayat. Kalau ini diterapkan betul, mohon maaf, pasti jamaahnya sambat 100 ayat. Luar biasa. Itu zamannya Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi ketika sholat gerhana bulan ataupun matahari, sepanjang gerhana bulan atau gerhana matahari beliau sholat. Kalau kita tidak sanggup, mulai jam 22.15 sampai jam 2:33, Masya Allah. Panjenengan kalau saya ajak demikian, panjenengan ketika saya salam kanan kiri, koyo ane wis gak ono jamaah, hilang jeje. Hadirin jamaah rahimakumullah, berlama-lama dalam sholat dan merasakan adanya peringatan, ini semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo dipikir, ini kejadian apa, bagaimana. Moga-moga meteor yang terlempar menuju ke bumi, moga-moga tidak sampai kena kita. Allahumma amin. Sudah dihabiskan dengan gravitasi bumi sehingga masuk ke bumi tinggal debunya saja, atau bahkan mungkin sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kita seperti ini. Adapun yang tidak melaksanakan, kita bantu dengan berdoa bersama-sama. Yang tidak melaksanakan, ya kudu ngrasa getun. Ojo kemudian seneng-seneng, oh wis diwakili sing salat kono. Ojo. Kudu ngerasa getun, ya Allah, saya kok tidak bisa melaksanakan ibadah sholat gerhana bulan, sementara saya masih seperti ini, dosa akeh, kon sholat rada angel, poso bolong-bolong. Maka ayo digetuni diri kita masing-masing. Kita harus takut bahwa azabnya Allah SWT tidak hanya di alam barzakh, di dunia pun kita pasti akan mengalami azabnya Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka di antara sunnah baginda Rasulullah SAW ketika ada gerhana bulan adalah 4 hal. Pertama, fad'allaha, donga sing akeh nang Gusti Allah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, wakabbiru, takbir. Maka tadi kami serukan untuk baca takbir. Takbir yang bagaimana? Silahkan. Yang paling bagus, yang lebih utama adalah takbir seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Kenapa saya berani menyerukan? Karena kalau kemarin Kemis itu berdampingan dengan Jumat, dikhawatirkan wes sholat Idul Fitri lebih dahulu. Maka belum, jangan pakai yang lainnya. Saat ini
karena sudah Idul Fitri sudah lewat, maka tidak apa-apa. Kita sekaligus mengingatkan bahwa ini ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Ayo nang cepet tobat nang nyedek nang Gusti Allah. Yang ketiga, wasallu, salat. Dan yang keempat, watasaddaku. Maka jelas di sebelah panjenengan yang ibu-ibu depan panjenengan, sebelah kiri ada makanan ringan atau polo pendem. Itu sunnahnya demikian. Nanti silahkan kita nikmati bersama-sama. Panjenengan nikmati, rasakan itu rizki dari Allah SWT. Dan ayo kita merasa tobat nang Gusti Allah. Moga-moga kita dilindungi oleh Allah SWT dari berbagai macam musibah. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga yang singkat ini mampu mengetuk diri kita masing-masing menjadi hamba-hamba Allah SWT yang ahli istighfar, yang ahli mohon ampun kepada Allah SWT. Dan moga-moga kita semuanya diselamatkan oleh Allah SWT dari mara bahaya dunia sampai akhirat, termasuk azab kubur, termasuk sampai di akhirat diazab. Moga-moga kita diselamatkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Diberikan oleh Allah SWT umur-umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah, generasi penerus yang soleh dan soleha. Moga-moga di antara kita, keluarga kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah SWT, disehatkan oleh Allah SWT. Yang punya masalah hidup diberikan oleh Allah SWT jalan keluar yang terbaik, diberikan solusi yang terbaik. Yang saat ini sulit rizki, moga-moga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah SWT. Yang punya hajat dunia sampai akhirat dan hajat apapun, apakah berupa pernikahan maupun hajat yang lainnya, moga-moga atas izin Allah SWT dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah SWT. Dan moga-moga segala macam kebutuhan kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah SWT, hajat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allah